Cara terbaik untuk hidup yang lebih ringan adalah dengan, eee, fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan dan mengurangi perhatian kita terhadap apa yang nggak bisa kita kendalikan. Dan ini tuh pelajaran, yang aku ambil dari stoik gitu. Pertama kali aku tahu stoik itu dari membaca buku ya. Salah satu bukunya yaitu Filosofi Teras yang nulis Henry Manampiring ya kalau nggak salah. Nah, di situ diberi saran dari sudut pandang stoik untuk mencapai hidup yang lebih ringan. Dan memang core utamanya adalah itu tadi, bahwa apa yang gak bisa kita kontrol itu ya udah aja gitu. Nggak nggak usah kita kasih perhatian lebih. Dan contoh hal yang nggak bisa kita kendalikan itu banyak banget. Contohnya kayak cuaca, terus pendapat orang lain terhadap kita, respon orang lain terhadap kita, eee, kejadian-kejadian di yang intinya di luar kuasa kita gitu, kejadian-kejadian eksternal. Apalagi ya kejadian yang nggak bisa kita kontrol, contoh lagi kebijakan pemerintah juga nggak bisa kita kontrol. Terus, eee, ya cuaca tadi ya sudah. Dan kita harus lebih banyak fokus untuk, memberikan waktu kita tentang apa yang bisa kita kontrol. Contohnya kayak hari ini kita mau ngapain, hari ini emosi kita bagaimana, apakah hari ini kita akan produktif atau tidak, respon kita terhadap apa yang dilakukan orang lain, bagaimana emosi kita ketika kita dihina oleh orang lain, dicaci orang lain, bagaimana respon kita ketika kita dikecewakan oleh orang lain, dan pastinya tidak memberikan ekspektasi apa-apa ke orang lain. Artinya bahwa kit di kita tuh tidak boleh menggantungkan kebahagiaan di orang lain, yang artinya, kita nggak perlu soalnya orang lain itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Orang lain hari hari ini mungkin ya baik ke kita, tapi besok kita kan nggak tahu dia seperti apa dan kita nggak bisa maksa buat dia terus baik ke kita, karena itu adalah hal yang eksternal, hal yang nggak bisa kita kontrol. Jadi di stoik itu kebahagiaan itu muncul tuh dari bukan kebahagiaan, ketenangan itu muncul dari hal yang sifatnya internal, hal yang sifatnya yang bisa kita kontrol. Dan terus, kira-kira apa ya manfaat dari kita mengamalkan untuk memberikan waktu lebih kepada hal yang bisa kita kontrol? Manfaatnya adalah yang paling aku rasakan adalah hidup lebih tenang. Artinya bahwa kita meyakini kalau nggak semua hal yang ada di dunia ini harus kita urusi. Kita hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat internalnya kita. Selama tidak mengganggu kita secara physically, maka tidak perlu kita beri waktu untuk memperhatikan hal tersebut. Mungkin terdengar empati ya, sorry, mungkin terdengar empati, tapi nggak bukan berarti kita bodo amat dengan segala hal yang ada di dunia itu, enggak. Artinya jika ada sebuah kejadian yang memang harus di dalam hati kita membuat kita gelisah, dan cara untuk menghilangkan geli gili geli dan cara untuk menghilangkan gelisah tersebut adalah dengan mengurusi hal tersebut, maka itu bukan lagi hal yang eksternal, itu sudah jadi hal yang internal. Contohnya kayak
eee, kebijakan yang menyebabkan kita merasakan kerugian gitu. Nah itu memang terdengar kontradiktif ya dengan yang aku bilang di awal, tapi kalau hal itu sangat menggelisahkan kita, sangat merugikan kita secara internal, maka yang kita bersuara tentang hal itu di ya nggak apa-apa gitu. Dan itu hal yang pertama yang manfaat yang bisa kita dapat dari, eee, fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan ya. Lalu jika kita, terus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita, mmm, produktivitas itu jadi meningkat. Artinya waktu yang kita habiskan untuk overthinking, waktu yang kita habiskan untuk cemas, waktu yang kita habiskan untuk gelisah, itu menjadi termerdekakan gitu. Artinya sudah banyak waktu yang terbebaskan, sehingga kita bisa lebih banyak waktu untuk ngelakuin hal-hal positif lainnya. Terus, eee, ada yang namanya resiliensi. Jadi resiliensi itu adalah istilah untuk kita menjadi lebih kuat dari masalah satu ke masalah lain. Nah nah aku jelasin bagaimana cara untuk kita fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Jika kita tertimpa sebuah masalah dan ngebuat hidup kita jadi lebih tidak tenang, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengidentifikasi. Contoh, eee, misalkan aku punya produk kopi gitu, terus produk kopinya aku lempar ke pasar dan ada seorang customer bilang, "Kopiku nggak enak, produk ini jelek." Dan aku merasa gelisah, merasa cemas, merasa overthinking. Hal yang pertama kali bisa kita lakukan adalah dengan mengidentifikasi mana golongkan hal yang bisa kita kontrol dan golongkan hal yang nggak bisa kita kontrol. Hal yang bisa kita kontrol dari, eee, customer bilang produk kita jelek adalah responku terhadap, omongan itu. Ada 2 pilihan kan, kita marah dan ngomong hal yang nggak baik ke customer tersebut, atau malah, mencoba untuk mengevaluasi apa yang bikin kopi ini nggak enak. Itu kan ada 2 pilihan tuh, kita punya satu energi, mau kita alihkan ke mana? Apakah ke marah-marah dan tidak menyelesaikan apapun, mungkin kopinya memang benar-benar nggak enak, atau kita fokus ke mengevaluasi kopi tersebut, apa benar kopinya enak atau tidak. Kalau pada akhirnya kopinya memang tidak enak, maka kita diuntungkan karena energi kita tersalurkan. Jika kopinya benar jika kopinya, udah enak, tapi karena memang si customer ini hanya pengen head speech, maka kita tahu bahwa hal ini nggak perlu kita pusingkan, karena itu hanya akan membuang energi kita. Itu yang pertama, menggolongkan hal yang tidak kontrol dengan apa yang nggak bisa kita kontrol. Terus yang kedua adalah tadi yang ya hal yang nggak bisa kita kontrol adalah ya omongan dia tadi. Respon orang-orang terhadap produk yang kita keluarkan ke pasar itu hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah menjadikan produk ini lebih baik dari waktu ke waktu. Terus yang cara kedua adalah setelah kita mengidentifikasi, yaitu, menerima lalu melepaskan. Artinya ketika hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidup kita terjadi, lebih baiknya kita menerima hal tersebut. Sama kayak tadi misalnya kita punya produk apa gitu, contohnya kopi gitu kalau di kasusku,
dibilang produk kita itu jelek dibanding-bandingkan dengan produk lain, eee, cara selanjutnya adalah dengan menerima. Menerima bahwa omongan orang lain terhadap produk yang kita keluarkan itu nggak bisa kita kontrol. Kita harus menerima hal itu. Lalu setelah menerima hal itu, kita lepaskan. Artinya energi kita itu harus kita salurkan untuk tidak berlarut-larut, untuk cemas dan overthinking terhadap apa yang hal-hal eksternal kita lakukan terhadap kita. Daripada aku overthinking, cemas, gelisah karena produkku dibilang jelek, lebih baik energinya aku alihin untuk mengevaluasi produk yang aku keluarkan. Itu mungkin salah satu contoh dari menerima dan melepaskan. Dan cara terakhir tadi ya yaitu gitu, mengalihkan energi yang bisa kita kendalikan. Kadang kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk overthinking gitu, menghabiskan waktu untuk gelisah, cemas, malam-malam, lampunya mati, dengar lagu-lagu galau. Boleh, ya boleh, nggak apa-apa gitu, karena ada prosesnya menerima di sana kan. Tapi setelah itu semua, energi energi itu sebaiknya kita alihkan ke hal-hal yang bisa membuat kita jadi lebih baik. Mungkin ini ya, mungkin ini yang penting ngomong. Apa nama segmen ini? Yeping Yeping ya. Ya udah inilah yang ya udah yang penting inilah cerita buat hari ini. Ya udah.